ukurnya, dinukil dari kitab Al-Hilyah di jilid 8 halaman 361. Nabi Sulaiman alaihissalam dalam riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman pernah menasihati anaknya begini. Dia mengatakan, ya bunai, ini Nabi Sulaiman diberikan kerajaan yang tidak pantas dan tidak akan ada lagi orang sebelum dan sesudahnya memiliki kerajaan tersebut. Orang yang sangat cerdas, Nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala, dia nasihatin anaknya. Dia mengatakan, ya baniya atau ya bunayya, wahai anakku, iyyaka wal mira, hati-hati kamu dengan perdebatan atau jauhi perdebatan itu. Fa inna naf'ahu qalil, karena kecil sekali manfaatnya. Wa huwa yuhijul adawata bainal ikhwan, dan dipastikan dia akan melahirkan kebencian di antara orang-orang yang bersaudara. Kalau sudah mulai berdebat ya, kita temukan biasa misalnya dalam rumah tangga, kalau suami istri selalu ribut aja, berdebat, bukan bicara umumnya ada masalah apa dipecahin sama-sama, selalu ribut. Bahkan ada biasa kadang-kadang yang lebih dahulukan egonya. Jelas-jelas salah, tapi nggak mau dibilang salah. Nggak mau dengar nasihat pasangannya, nggak mau dengar suami, nggak mau dengar istri, ya nggak mau dengar misalnya mertua, orang tua atau siapa saja ipar, masukan tidak mau dia dengar, maka orang seperti ini kita akan temukan selalu hidupnya kacau, tidak tenang. Tapi kalau ada orang malah menjauhi perdebatan itu dan dia lebih cenderung kepada, misalnya kalau ada orang menyampaikan sesuatu dan dia tahu itu benar. Oh ya itu benar, mungkin saya yang salah ya. Spontan aja begitu. Langsung dia perbaiki keadaannya. Orang seperti ini kita akan temukan bahagia. Karena dia hari demi hari terus belajar, hari demi hari terus mengubah dirinya dari yang kurang menjadi sempurna, dari salah menjadi benar. Nah itu lebih bagus. Kita tiap hari belajar karena tidak ada manusia yang sempurna. Daripada kita harus ngotot dengan egoisme untuk mempertahankan pendapat padahal sebenarnya salah. Ya. Bahkan kalau orang yang bijaksana dengan anaknya pun yang mungkin jauh lebih muda dari dia, lebih kecil, tapi kalau disampaikan benar maka diterima. Kadang-kadang ada orang tua gitu ya, dia tidak mau terima karena anaknya yang ngomong. Siapa kamu ya, anak kecil baru lahir kemarin udah mau negur-negur gitu kan. Tapi orang seorang muslim tidak seperti itu. Selama kebenaran tidak perlu lihat dari mana sumbernya. Apakah anak kecil, apakah orang tua, apakah orang lebih mungkin rendah tanda kutip di sini dari sisi jenjang sosialnya, nggak ada hubungannya. Kalau selama kebenaran itu akan bisa tegak sendiri ya, walaupun kita terima atau tidak terima gitu. Dan Nabi SAW juga mengingatkan dalam banyak sekali dalil ya, berhubungan dengan masalah ini tentunya. Di antaranya beliau mengingatkan kepada kita, kalau ingin menjauhi perdebatan, maka tidak usah berbicara. Pertama ya, ada beberapa poin. Yang pertama, kecuali memang kita punya ilmunya dan ada hubungannya dengan kita. Itu dulu, supaya tidak terjadi perdebatan. Jadi kalau kita mau berbicara, ada ilmunya dan ada ya, hubungannya dengan kita. Jadi tidak usah masuk kepada hal-hal yang tidak ada hubungannya sama kita. Gak usah masuk. Nah ini kan kita dekat dengan pilpres, pilkada ya. Gak usah masuk debat-debat yang tidak ada hubungannya sama kita sama sekali. Ya, ibu-ibu lagi goreng tempe berdebat sama temannya di handphone, nanti hangus tempenya. Orang di warung kopi lagi enak-enak minum kopi, ngobrol berdebat tentang masalah siapa yang paling bagus di antara keduanya. Enggak penting. Untuk apa kita berdebat di situ? Apa memang kita ahli politik? Kan tidak. Gitu kan? Kalau Bapak Ibu mau milih nomor 11 atau 13 atau 17 bebas. Tapi enggak usah debat. Enggak usah kita debat. Kalau antara calon sama calon itu terserah. Kita memang mereka sedang menyampaikan program-program mereka. Tapi kalau kita untuk apa? Bahaya sekali nih karena kadang-kadang akan muncul tadi dikatakan ya. Kalau berdebat pada hal-hal yang tidak diperlukan, kita masuk kepada poin yang tidak perlu sampai ada yang sampai kepada saya informasi cerai suami istri gara-gara di masa pilkada atau pilpres itu. Ada ribut antara orang tua sama anak, mertua sama anak mantu. Ini apa gunanya? Apa manfaatnya buat kita? Gak ada manfaatnya sama sekali. Alam politik ini alam yang berbeda, butuh ilmu khusus, butuh energi khusus. Tidak usah kita masuk di sana. Pengen tuh pilih siapapun, pilih aja. Berbeda pendapat silakan saja. Tapi jangan sampai berdebat yang tidak ada gunanya. Kita membela, belum tentu juga orang itu benar. Ya. Kalau dia benar dengan kita berikan dukungan pribadi nggak ada masalah. Ini salah satu contoh saja. Jadi kita hindari ya agar tidak terjadi perdebatan kalau tidak punya ilmunya dan juga tidak ada hubungannya sama kita. Tapi kalau ada hubungannya sama kita ya silahkan. Dan juga kita punya ilmunya untuk membahas. Itu yang pertama. Yang kedua, agar tidak terjadi perdebatan yang harus diperhatikan adalah kita lihat situasi dan kondisinya. Apakah situasi dan kondisi ini memungkinkan untuk kita berikan masukan kepada seseorang yang kita ingin berikan masukan di depan kita? Kalau iya, silakan saja. Tapi kalau tidak,
maka akan melahirkan perdebatan. Orang tidak mungkin menerima nasihat di saat dia sangat lapar sekali misalnya. Atau orang lagi emosi sekali. Percuma kita bicara sama orang seperti ini, akan melahirkan perdebatan. Gitu kan? Tapi kalau kondisi dan keadaannya, kita lagi sholat, tenang, rupanya ada orang di sebelah kita safnya tidak rapi. Lalu kita sampaikan, memberikan masukan baik-baik, maka itu positif saja. Gitu kan? Positif saja. Maka ini poin yang kedua yang harus diperhatikan agar jangan sampai terjadi perdebatan. Ya. Poin yang ketiga, jadi kita harus lihat situasi dan kondisi ya, yang kedua itu. Poin yang ketiga, kita menggunakan bahasa sesederhana mungkin dan secukupnya. Jadi nggak perlu misalnya ada orang safnya tadi tidak rapat atau tidak rapi di sebelah kita, lalu kita mengatakan, saya mau menjelaskan dulu kepada kamu ya kitab yang pernah saya baca. Nama kitabnya ini, babnya ini disampaikan oleh ustadz ini di malam ini di masjid itu. Ya, panjang lebar semua ternyata ujungnya cuma satu hadis tentang masalah saf harus rapat. Ya, ini kan terlalu panjang. Jadi terlalu jauh muter-muter. Ya, to the point saja berbicaranya gitu kan. Jadi biar clear selesai. Yang penting disampaikan dengan cara-cara yang baik. Kemudian yang keempat, kita niatkan untuk mencari kebenaran. Menyampaikan kebenaran sebagai nasihat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-dinun nasiha. Agama ini semuanya nasihat. 3 kali Nabi ulangi. Ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Agama ini nasihat. Semuanya niatnya untuk memberikan masukan positif ya kepada orang. Ada poin juga perlu untuk di garis bawahi ya tentang masalah tadi. Salah satu poin itu kita harus melihat situasi dan kondisi. Walaupun kita boleh menyampaikan. Saya pernah masuk ke masjid sholat, kebetulan saya berada di saf yang di belakang. Di depan saya ada orang, saya tidak perhatikan waktu dia duduk dari rakaat pertama sampai waktu kebetulan sholat subuh. Kemudian setelah saya salam, saya melihat orang ini rupanya di sebelah dia, antara dia dengan jemaah di sebelah itu ada tempat kosong. Kemudian dia juga duduknya, duduk ik'a yang dilarang oleh Nabi SAW. Ada cara duduk yang dilarang oleh Nabi itu yaitu dua-dua kakinya di kiri kanan. Kan kalau iftirash itu kan didudukin kaki kiri ya. Kalau ini dua-duanya dibuat tertidur di sebelah kiri kanannya. Sambil waktu saya zikir, saya melihat kondisi orang ini, hati saya terganggu. Karena ini orang tadi sholatnya sepertinya safnya jarak. Ini tanggung jawab saya nih. Allah tanya nanti hari kiamat. Depan mata saya lihat duduknya juga keliru. Gitu kan? Kalau apalagi ini baru salam, gitu kan? Subhanallah, saya sambil berzikir sambil berdoa sama Allah, tiba-tiba orang ini balik, terus waktu dia sudah mau keluar dari masjid, dia salaman sama saya. Terus saya bilang, Pak, maaf, bisa saya kasih masukan? Saya bilang, oh ya silakan Ustaz. Ya, baik, berhubungan dengan masalah shaf. Tadi saya lihat jarak antum dengan shaf di sebelah kosong. Oh iya, tadi sebenarnya dijelaskan. Dibilang jazakallah khair, saya tadi waktu sholat sebenarnya shaf saya rapat. Tapi di sebelah saya, antara saya sama jemaah sebelah itu ada anak kecil. Anak kecil ini waktu lagi mau salam, waktu rakaat pertama dia pergi. Cuma saya ragu, saya belum tahu ilmunya. Apakah saya merapat ya atau saya biarin aja. Juga selalu dalam pikiran saya jangan sampai anak kecil ini kembali gitu. Jadi akhirnya dari rakaat pertama sampai rakaat salam, anak itu nggak kembali, dia juga safnya berjarak. Saya bilang, oh jazakallah khair. Saya tidak tahu kalau tadi ada anak kecil, tapi tetap aja sunnahnya kata Nabi SAW. Ya, sesungguhnya langkah kaki termulia di muka bumi adalah langkah kaki yang menutupi celah-celah saf yang kosong. Harusnya langsung merapat, gitu kan? Jangan dibiarkan ada celah kosong. Bahkan kalau Bapak Ibu sudah tahu, alhamdulillah. Kalau belum tahu, kita boleh dalam fatwa ulama melangkah. Misalnya di depan kita ada saf, orang batal wudhunya dia pergi atau masih kosong. Kita boleh lagi sholat melangkah masuk ke saf itu untuk menutupi celah yang kosong. Terus saya bilang, oh ya baik kalau itu. Terus yang kedua tentang masalah duduknya. Oh dia bilang kebetulan waktu dia, karena ini sesama laki-laki ya, karena kami di saf laki-laki, kebetulan waktu dia lagi zikir, saya juga lagi zikir, supaya saya bisa memberikan gambaran kepada dia tentang duduknya, saya sempat nyalain kamera handphone, terus saya foto kaki beliau. Setelah itu saya bilang, tadi antum duduknya saya lihat duduk seperti ini, apa ini duduk waktu lagi sholat? Atau memang setelah salam nih? Oh dia bilang ini setelah salam Ustaz. Oh berarti saya mohon maaf karena saya lihatnya ini setelah salam. Pas habis salam kena antum depan saya. Jadi saya lihatnya duduknya begini. Kalau ini memang duduk yang dilarang. Terus dia praktekin enggak Ustaz. Kalau saya sholat saya duduk begini. Itu setelah salam karena saya ingin meluruskan
kaki saya sedikit sakit, dia bilang. Nah terus saya bilang, oh ya baik kalau gitu. Yang penting saya cuma ingin menyampaikan dan saya mohon maaf kalau saya keliru gitu. Saya cuma berikan masukan. Oh enggak, jazakallah Ustaz. Intinya sebenarnya